Haleluya. Suara saya puji Tuhan, bisa ada di tempat ini. Dua jam lebih dari pagi saya lihat berita rakyat disuruh siaga karena ramalan PMK ada patahan atau lempengan, dan itu menimbulkan gempa yang dahsyat, khususnya di selatan Pulau Jawa. Patahan lempengan itu dikatakan dia naik yang menyebabkan tsunami, diperkirakan 60 meter. Jadi saudara-saudara, kita jangan lewat menyanyi saja. Apa yang kita nyanyikan, pahami. Jangan membohongi diri sendiri. Amen. Mungkin sore hari ini saya banyak bersaksi. Saya dari tadi malam sudah susah bicara, tapi ayat saya Roma 14 ayat 8. Kecuali saya tidak berdiri, saya berhenti. Kalau tidak bisa bicara. Karena saya melihat bahwa umat Tuhan sekarang beda-beda, banyak yang kurang paham Alkitab. Waktu bersama dengan Alma buka pelayanan, Ellen masih di perut. Saya baca Lukas 1 ayat 37, Lukas 18 ayat 27, Kejadian 18 ayat 14. Saya tidak sekedar baca, saya imani. Waktu hamil Ellen, kami tidak mau keras makan sih 2 minggu, tapi kami tidak mempermainkan silikon itu makanan.
tiba-tiba ibu-ibu orang Sunda memenuhi bawa beras, pisang. Kemudian jemaat yang kami layani pertama adalah orang GKI dari Tasik. Setiap Sabtu dia bawa beras sebaskom. Waktu yang lagi bulan September, hampir tiap hari hujan. Tetapi ada satu keluarga dokter rumah sakit umum Subang, pakaian untuk persiapan kelahiran anak mereka. Mereka pakai 130 pokok kirim Purwodadi ke tempat kami. Kita baca Matius 9 ayat 12. Matius 9 ayat 12. Yesus mendengarnya berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Saudara sehat? Sehat. Amin. Mati putra. Saudara sehat? Amin. Betul. Amin. Jangan cuma sehat di bibir. Sebenarnya saudara-saudara banyak yang sakit. Dua tahun lalu ada satu keluarga bertanya, bagaimana istrimu? Sudah rajin bekerja. Istrinya langsung jawab, saya sudah pintar cari uang. Wih, hebat. Di mana kamu kerja? Cari uang di jalan Wani. Saya tidak tahu. Orang tua nanti tahu. Saudara baca Ibrani 4 ayat 13. Saudara bisa baca, tetapi mungkin saudara tanpa sadar saudara banyak mengambil hak orang lain, hak istri, hak mertua, hak anak, hak teman, hak pendeta. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus berikan pertanggungan jawab.
jiwa saudara, hak suami, hak istri, hak orang lain, sekecil apapun, Tuhan. Dan belajar merenungkan firman. Yang sudah mati, ada keluarga bicara. Mohon maaf atas perbuatan suami atau istri semasa hidup. Tuhan yang dengar. Terus urusan mengambil barang orang atau mencuri harus selesai selagi masih hidup. Dan saya mau katakan, banyak orang Kristen pendeta sekarang penuh dengan penyakit. Saya tidak tahu kalau sudah, karena saudara tidak bisa menutup penyakit saudara. Baca Yesaya 6 ayat 10. Yesaya 6 ayat 10. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Harus disembuhkan penyakit. Ada jemaat yang kena sakit, yang harus sakit, sembuhkan itu penyakit yang hatinya keras. Bangsa Israel ditegur langsung oleh Tuhan sebab mereka keras terhadap aturan firman Allah. Buatlah telinganya berat mendengar. Ada pembuktian jemaat-jemaat yang telinganya berat mendengar. Dalam Yakobus 1 ayat 22, jangan hanya menjadi pendengar, tetapi lakukan apa yang kamu dengar. Saudara rajin beribadah, tetapi kalau tidak bisa menjaga mulut, percuma. Yakobus 1 ayat 26. Yakobus 1 ayat 26. Jikalau ada seseorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya.
beragama. pada umat Kristus yang tidak sadar mereka menipu diri sendiri. Nyanyi hebat, so pamer harta, pamer kekayaan. Kekayaan tidak akan dipamerkan, disyukuri karena itu adalah anugerah Tuhan. Saya hilang suara sekali. Selain bisa saya tetap melayani, menasihati hamba Tuhan, dan saya tidak mau berhenti. Menyanyi capek-capek sebenarnya tak pernah hilang. Itu penyakit rohani. Bangsa Israel lebih jahat. Allah sendiri yang mengutus mereka, malah mereka puja Allah, menghina nabi-nabi. Makanya terus ada orang mereka saya yang memelihara kami adalah bahagia. Keran sini ditutup, Allah buka keran. Amen. Sekarang mari kita buka. Tentang jemaat yang memahami firman dan jemaat yang rajin gereja di gereja mana saja di seluruh bumi. Matius 25 kita baca bagian pertama ayat 32. Matius 25 ayat 32. Ayat 30. Matius 25 ayat 33. 32 sampai 33. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kiri. Kata-kata di kambing, di domba. Ayat 4 sekarang bagian Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." ya. Kalau bicara berkat, semua mau diberkati. Diberkati. Amin. Tiap dan sebentar kita akan lihat
siapa-siapa yang berhak menerima berkat janji daripada Allah. Ayat 35. Matius 25 ayat 35. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpang. Nah, sudah memberi makan terakhir pernah? Dan ketika beri kesempatan untuk masih dapat memberi pengajaran, saya akan kasih pengajaran. Jadi Matius 25 ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. terus Ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? 38. Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? 39. Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. pertanyaannya, siapa yang dimaksud Yesus? Orang hina. Coba ada Matius 12 ayat 46. Matius 12 ayat 46. Ketika Yesus masih berbicara dengan orang banyak itu, ibunya dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka seorang berkata kepadanya, lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau. Tetapi jawab Yesus kepada orang yang menyampaikan berita itu kepadanya, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Lalu katanya sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ini ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara sudah mengerti atau pura-pura tidak mengerti? Jemaat yang mengerti firman, dia harus tahu melayani hamba Tuhan. Pelayan Tuhan. Saya tidak akan bicara setiap ada hamba Tuhan kalau dekat ke sini, saya kasih uang sekian. Kalau saya ada berkat, saya baik. Jadi itulah perumpamaan yang diberikan. Domba-domba yang di sebelah kanan adalah mereka itu suka melayani. Jemaat yang suka melayani. Memang ada jemaat
mungkin benci. Saya waktu di Amerika ada Tuhan bisa, Opa saya mau ke Palembang, Opa masih di Amerika, besok mau berangkat. Saya telepon teman gelap. Saya bilang, Angel. Palembang, kasih dia uang berapa sekian uang banyak. Besoknya saya khotbah di satu tempat di Amerika. Habis khotbah datang seorang ibu muda, pastor, saya berkata, saya diberkati menjadi pastor dan saya berapa. Kemudian besoknya dari kami kepada pastor ini mantap. Dalam kartu ada $400. Memberi dengan iman itu urusan dengan tidak khawatir. Pak Yusuf yang dua lagi, saya telepon dengan Pak Juaja di Palembang, kasih mereka 1 orang sekian. Hamba Tuhan jangan cuma bisa mengajar, melakukan dan saudara yang sudah mengerti firman, jangan ragu melayani Tuhan. Coba baca ayat 41, Matius 25 ayat 41. Ini tentang kambing dan domba. Matius 25 ayat 41, dan dia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Menyala engkau, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Menyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Inilah jemaat yang kikir, yang digambarkan seperti kambing. Saksi melihat mau kasih berkata mereka mau kebanyakan dari putusan saya mau kebanyakan. Saya kira orang Kristen kalau memberi jangan pamer,
3 dan 4. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kiri apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu ini diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Ya. Perlindungan. Dulu ada saudara saya dari Manado. Ya. Ada restoran sebelum makan di foto. Dan orang bikin orang berdosa, nyilat. Saya ketika kata, amin. Begitu jengkel sama orangnya, barangkali pendeta, bos, wah, ini pendeta, saya minta, kapan saya minta sama jemaat. Saya tahu kalau kau diberkati dalam pelayanan, pergi dengan iman. Amen. Waktu gempa bumi di Sukabumi, saya lagi cuma pintu gerbang kiri masuk orang sopir, mobilnya di depan. Maka mereka saya keluar wanita namanya Siska dari saya lewat melihat ada merek berita. Saya janji sama Tuhan, kalau saya lewat lagi, saya kasih berkat. Saya hapus. Tuhan yang memelihara umatnya, kita dipelihara oleh Tuhan. Kalau saya bersaksi lebih banyak lagi, saya banyak berdoa orang yang kerasukan saya. Dan itu bukan saya tak pernah saya posting, kasih di Sulawesi, di Losari. Selain kita melayani secara orang, pembela kita di atas. Waktu saya berjuang untuk tempat ini, saya dikeroyok di kabupaten si ada Mayor Karno, saya dan Pemda semua bupati. Mengapa saya dimarah sama Mayor Karno? Karena Kapolres saya bikin malu di rapat.
Dan setelah saya berdiri dan sepusat pendeta mau bikin tali marah supaya memukul pendeta. Saya pegang tangan, silakan memukul. Saya siap mau kejaksaan pengadilan, ada pandangan jaksa tuaku anak baik. Dia diam. Besoknya saya telepon almarhum pendeta masih, kemarin kamu mau dipukul, tadi sudah tidak nafas. Saatnya sekarang ketika gereja yang digambarkan wahyu pasal 6, anggur dan minyak dan pusaka, itu bicara tentang jemaat gereja yang penuh dengan kuasa dan sukacita di dalam melayani. Jangan cuma nyanyi karena hafalannya itu pada keluaran, tetapi nyanyi dengan tulus. Pasal 5 ayat 17. Inilah warna kehidupan orang Kristen. Dan cuma bajunya yang bagus, nyanyinya yang bagus, tetapi hatinya penuh dengan kebencian. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan hanya jemaat dosa di mana-mana, jemaatnya hebat. Tapi hidupnya belum ada perubahan. Yang terakhir, Yeremia 4 ayat 17. Yeremia 4 ayat 14. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rencana-rencana kedurjanaanmu? kedurjanaan atau kejahatan. Hari Minggu atau hari Kamis, beda-beda ibadah, ketemu senyum, hati-hatinya penuh dengan pikiran. Itulah sebabnya Yesus tegaskan, banyak orang ingin masuk surga, tetapi hanya sedikit yang dapat. Kenapa? Hidup mereka penuh dengan rasa benci, penuh dengan luka kebencian. Salah satu tanda orang yang tidak berubah perilakunya adalah roh kebencian
memberkati hati dan selalu keluar dari mulut. Tanda daripada orang Kristen, pendeta yang memiliki rohani sesuai dengan firman, dia memiliki kasih dan sayang. Tidak ada berlebihan. Jangan pura-pura sayang di muka orang banyak. Begitu orangnya tidak ada, wah, dia pendidik jelek-jelek. Sembuhkan semua penyakit kebencian supaya engkau selamat. Itu Yesaya 6:10. Itu penyakit rohani. Makanya Yesus katakan dalam bacaan tadi, orang yang sakit dia pergi. Saudara yang sakit rohani, ada Yesus, tapi luar biasa. Jangan pura-pura sehat. Mungkin jasmani saudara sehat, tetapi mulut saudara penuh dengan racun yang mematikan. Itu yang kemudian dan kelapan. Haleluya. Puji Tuhan. Yakobus 3:8. Yakobus 3:8. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Saudara tahu, racun yang mematikan, apanya yang dia matikan? Apa dia bawa golok, lalu memotong si bebek, atau sukai sendiri bawa golok, potongannya apa tidak berguna? Bukan itu. Mestinya sudah berarti. Satu Yohanes 3. Satu Yohanes 14. Baca yang KTSI. Satu yang saya bacakan. Nanti sebab ini adalah ayat yang paling dahsyat. Kemarin saya ditanya dari mana tahu firman dan mencakup keseluruhan kita. Sebab kita bukan lagi bagian dari mereka yang hidupnya mati secara rohani. Periksa rohani saudara hidup atau mati. Kita sudah dihidupkan secara rohani. Buktinya kita
kita mengasihi saudara seiman. Amin. Saudara yang membenci saudara seiman, membenci pendeta, membenci tetangga, rohaninya mati. Saudara, besok ada gempa, ada tsunami, jangan tunggu sakit dulu. Saudara mati, tidak ada kesempatan. Ayat seterusnya. Bila kita tidak mengasihi saudara kita, berarti kita masih tetap mati secara rohani. Haleluya. Orang-orang yang rohani hidup besok dan seterusnya makin hebat dia melayani, makin hebat dia menyanyi, dan orang di sekitar kita akan turut merasa betapa hebat orang Kristen yang rohaninya hidup tidak mati. Haleluya. Saya di Sulawesi, kalau kasih pengajaran, kita bilang, Om tidak takut, kecuali saya mau firman yang salah, saya takut. Kalau justru mereka suka belajar itu. Haleluya. Jemaat yang rohaninya hidup pasti dia menarik orang lain, sebab di dalamnya ada kuasa. Ya. Wahyu 6 ayat 6. Saya berminyak, anggur manis, dan itu perlu kita miliki. Manis terhadap orang, minyak mengobat orang, kuasa Dewa. Haleluya.